Kalau mau makan malam, jilat saja dari lantai. Menantu saya mengejek saya setelah menjatuhkan piring saya saat bersulang di acara makan malam. Saya berdiri, merapikan kemeja saya, dan mengucapkan 3 kata yang membuatnya benar-benar ketakutan. Keesokan harinya, saya melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Saya senang Anda ada di sini. Ikuti kisah saya sampai akhir dan komentari dari kota mana Anda menonton, agar saya bisa melihat sejauh mana cerita saya telah menyebar. Undangan itu datang pada hari Selasa sore, disampaikan melalui suara ceria Citra seperti biasanya di telepon. Ayah, Reza dapat promosi di firma hukumnya. Kami akan mengadakan makan malam perayaan hari Sabtu ini, jam 7 malam. Tolong datang ya. Seharusnya saya tahu lebih baik. Setelah 3 tahun menduda, setelah makan malam yang tak terhitung jumlahnya, di mana saya merasa lebih seperti tamu tak diundang daripada keluarga. Seharusnya saya menolak dengan sopan, tapi Citra adalah anak tunggal saya, satu-satunya hubungan saya, dengan apa yang tersisa dari keluarga saya. Jadi, saya menyetrika kemeja terbaik saya, menyemir sepatu saya, dan menempuh perjalanan 30 menit ke rumah mereka di pinggir kota dengan sebotol sirup markisa, dan berharap bahwa mungkin saja kali ini akan berbeda. Rumah mereka selalu sedikit mengintimidasi saya, bukan karena sangat megah, tetapi karena segala sesuatu di dalamnya meneriakan pengaruh Reza. Perabotan modern yang tidak akan pernah dipilih Citra sendiri, seni abstrak yang tidak berarti apa-apa bagi siapapun. Meja marmer dingin yang membuat dapur terasa lebih seperti ruang pamer daripada tempat tinggal sebuah keluarga. Citra saya selalu lebih suka ruang yang hangat dan nyaman. Sebelum Reza, apartemennya dipenuhi dengan kain-kain lembut dan foto-foto keluarga. Sekarang, foto-foto itu terdegradasi ke satu rak di lorong, hampir tersembunyi. Reza membuka pintu dengan senyum yang saya kenali sebagai senyum sandiwaranya. Senyum yang dia gunakan ketika dia perlu tampak menyenangkan, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Pak Pramono, tepat waktu. Mari, masuk. Suaranya membawa antusiasme buatan yang membuat kulit saya merinding. Ruang makan ditata untuk 8 orang. Saya mengenali sebagian besar wajahnya. Rekan-rekan Reza dari firma hukum, pasangan yang saya temui di pernikahan mereka, dan teman Citra, Dewi, yang selalu berusaha terlalu keras untuk memulai percakapan dengan saya. Citra muncul dari dapur mengenakan gaun yang tidak saya kenali, tampak cantik, tetapi entah bagaimana redup seperti bola lampu yang kekurangan daya. Ayah, dia mencium pipi saya, dan sejenak saya mencium parfumnya yang familiar, yang sama yang dia pakai sejak kuliah. Senang sekali, ayah bisa datang. Reza sudah menjadi pusat perhatian di ujung meja, menghibur tamunya dengan kisah promosinya. Partner senior di usia 35 tahun, katanya, memberi isyarat dengan gelas anggurnya, yang termuda dalam sejarah firma. Saya rasa semua kerja 70 jam seminggu akhirnya terbayar. Saya mengambil tempat duduk yang telah ditentukan. Tentu saja, yang paling jauh dari Reza, terjepit di antara Dinding dan Dewi, yang segera memulai cerita rinci tentang pendaftaran universitas putrinya. Saya mengangguk dan tersenyum. Tetapi perhatian saya terus melayang ke Citra. Dia memainkan peran sebagai tuan rumah yang sempurna, mengisi ulang gelas dan memastikan semua orang punya cukup makanan. Tetapi ada sesuatu yang mekanis dalam gerakannya. Ketika dia tertawa mendengar lelucon Reza, tawanya terdengar hampa. Makanannya sendiri sangat mewah, sejenis hidangan laut yang mungkin harganya lebih mahal dari pengeluaran belanja saya sebulan. Saya makan dengan hati-hati, sadar bahwa setiap gerakan saya diawasi. Reza punya cara untuk membuat saya merasa seperti pajangan di museum, sesuatu yang harus ditoleransi daripada dinikmati. Jadi, Pak Pramono, kata Reza saat jeda percakapan. Suaranya terdengar di seberang meja seperti jaksa yang berbicara kepada saksi, masih sibuk di masa pensiun. Pertanyaannya cukup polos, tetapi saya cukup mengenal Reza untuk mengenali jebakannya. Dia ingin saya mengakui bahwa hari-hari saya kosong, bahwa saya menghabiskan waktu menonton televisi dan menunggu telepon yang jarang datang. Saya tetap aktif, jawab saya singkat. Itu bagus sekali, kata salah satu rekan Reza. Seorang wanita dengan mata yang ramah, yang tampaknya benar-benar tertarik. Kegiatan apa saja yang Bapak nikmati? Sebelum saya bisa menjawab, Reza tertawa. Oh, Pak Pramono sangat sederhana.
Beliau tidak suka menyombongkan kehidupannya yang seru, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari dan ke dokter. Meja menjadi sunyi. Wajah Citra memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa ketika Reza melontarkan sindiran-sindiran kecil ini, kekejaman biasa yang dia samarkan sebagai humor. Saya merasakan rasa malu yang akrab membakar di dada saya, tetapi saya menjaga ekspresi saya tetap netral. "Reza," kata Dewi pelan, jelas tidak nyaman. "Apa? Aku cuma bercanda." "Pak Pramono tahu aku bercanda, kan Pak?" senyum Reza setajam pisau. "Kami punya hubungan seperti itu. Sangat jujur, sangat langsung." Saya mengangguk, tidak percaya diri untuk berbicara. Percakapan berlanjut, tetapi kerusakan telah terjadi. Saya bisa merasakan belas kasihan yang terpancar dari tamu lain, cara mereka dengan hati-hati menghindari tatapan mata saya. Bagian terburuk datang saat hidangan penutup. Citra telah membuat kue coklat favorit saya, resep yang sama yang biasa dibuat ibunya dengan lapisan krim keju yang selalu saya sukai. Itu adalah kebaikan kecil, sebuah gestur yang mengingatkan saya pada putri yang saya besarkan, yang dulu suka naik ke pangkuan saya untuk dibacakan dongeng sebelum tidur. Saya baru setengah jalan menikmati kue saya ketika Reza mulai bercerita tentang klien yang sulit. Seseorang yang tampaknya mengingatkannya pada ayah mertuanya. "Anda tahu bagaimana orang tua," katanya. Suaranya membawa nada merendahkan yang sudah saya benci. Mereka terpaku pada cara lama, menolak beradaptasi dengan cara kerja sekarang. Mereka pikir dunia berutang sesuatu pada mereka hanya karena mereka sudah hidup lebih lama. Saya bisa merasakan tangan saya sedikit gemetar, tetapi saya terus makan, bertekad untuk tidak memberinya kepuasan dari sebuah reaksi. Saat itulah hal itu terjadi. Reza memberi isyarat dengan liar dengan gelas anggurnya, beraksi di depan audiensnya, ketika dia secara tidak sengaja menyenggol lengan saya. Piring itu terbang dari tangan saya, kue dan krimnya berceceran di lantai kayu dalam kekacauan coklat dan krim. Meja itu meledak dengan suara-suara prihatin, orang-orang menawarkan serbet dan permintaan maaf. Tapi Reza hanya duduk di sana, senyum kecil bermain di sudut mulutnya, memperhatikan saya menatap hidangan penutup yang hancur. "Oh tidak," katanya. Suaranya penuh dengan simpati palsu. "Pak Pramono, saya sangat menyesal. Benar-benar berantakan." Dia berhenti sejenak, membiarkan momen itu berlangsung, memastikan semua orang memperhatikan. Lalu dia mengangkat gelas anggurnya seolah bersulang. "Ya, kalau Bapak mau menghabiskan makan malam Bapak harus menjilatnya dari lantai." Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Beberapa orang tersentak dan saya mendengar Dewi berbisik Reza dengan kaget, tapi yang paling menyakitkan adalah keheningan Citra. Dia duduk membeku, wajahnya pucat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Saya berdiri perlahan, persendian saya protes setelah duduk begitu lama. Setiap mata di ruangan itu tertuju pada saya saat saya dengan hati-hati merapikan kemeja saya, menghaluskan kain dengan tangan yang sudah berhenti gemetar. Saya menatap langsung ke arah Reza, yang ekspresi sombongnya mulai goyah saat dia menyadari bahwa sesuatu telah berubah dalam sikap saya. Saya membungkuk cukup dekat agar dia bisa mendengar saya dengan jelas dan mengucapkan 3 kata yang saya tahu akan menghantuinya. "Aku tahu semuanya." Warna memudar dari wajahnya begitu cepat sehingga saya pikir dia akan pingsan. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan napas, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya menegakkan badan, mengangguk sopan kepada para tamu yang terkejut, dan berjalan keluar dari rumah itu dengan harga diri utuh dan senjata rahasia saya akhirnya terungkap. 24 jam kemudian, saya akan melakukan langkah berikutnya, dan Reza akan menemukan bahwa meremehkan seorang pria berusia 68 tahun adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. 3 minggu sebelum makan malam yang memalukan itu, saya telah menemukan sesuatu yang mengubah semua yang saya pikir saya tahu tentang menantu saya. Saat itu hari Kamis sore di awal Oktober, salah satu hari musim kemarau yang sejuk ketika udara membawa janji musim hujan. Citra menelepon pagi itu, suaranya tegang karena kelelahan. "Ayah, hari ini benar-benar buruk. Presentasi yang sudah aku kerjakan selama berminggu-minggu dimajukan dan aku harus terbang ke Surabaya malam ini. Bisakah Ayah tolong periksa rumah?" Tukang ledeng seharusnya datang untuk memperbaiki kebocoran di kamar mandi tamu dan Reza akan ada di pengadilan sepanjang hari.
Tentu saja, saya bilang ya, Citra akhir-akhir ini bekerja sampai kelelahan. Lembur di firma pemasarannya sambil mencoba mempertahankan visi Reza tentang rumah yang sempurna. Paling tidak yang bisa saya lakukan adalah menangani kunjungan tukang yang sederhana. Saya tiba di rumah mereka sekitar jam 2 siang, masuk dengan kunci cadangan yang diberikan Citra berbulan-bulan lalu. Tukang itu baru akan datang jam 3:30. Jadi saya duduk di ruang tamu dengan sebuah buku, menikmati ketenangan. Rumah mereka mungkin dingin dan modern, tetapi terasa damai ketika Reza tidak mengisinya dengan suaranya. Saat itulah saya mendengar pintu depan terbuka. Pikiran pertama saya adalah Reza pulang lebih awal. Saya memanggil salam, tetapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, saya mendengar suara-suara. Suara Reza dan orang lain. Seorang wanita, tetapi bukan Citra. Suaranya lebih lembut, lebih muda, dengan aksen samar yang tidak bisa saya kenali. "Kamu yakin dia tidak akan kembali?" tanya wanita itu. "Tidak sampai besok malam," jawab Reza. Suaranya membawa kehangatan yang belum pernah saya dengar dia gunakan pada Citra. Rapat di Surabaya akan berlangsung hingga larut, dan dia mungkin akan menginap daripada naik penerbangan malam. Saya duduk membeku di kursi. Buku saya terlupakan di pangkuan. Bagian rasional dari pikiran saya mencoba mencari penjelasan yang tidak bersalah. Mungkin itu rekan kerja. Mungkin mereka sedang mengerjakan sebuah kasus. Tapi sesuatu dalam nada suara mereka, sesuatu yang intim dan akrab, memberitahu saya bahwa saya sedang menyaksikan sesuatu yang lain sama sekali. Mereka bergerak melintasi rumah. Suara mereka semakin jelas saat mereka mendekati ruang tamu. Saya punya beberapa detik untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Saya bisa mengumumkan kehadiran saya, menghadapi kecanggungan apapun ini. Atau saya bisa bersembunyi dan berharap mereka tidak memperhatikan saya. Saya memilih untuk bersembunyi. Bergerak sepelan yang diizinkan oleh persendian saya yang menua, saya menyelinap di belakang sofa besar yang mendominasi ruangan. Itu bukan tempat persembunyian yang ideal, tetapi cara perabotan diatur menciptakan titik buta kecil di dekat jendela. Saya berjongkok di sana, merasa konyol, dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Jantung saya berdebar begitu kencang, sehingga saya yakin mereka akan mendengarnya. "Astaga, aku rindu ini," kata wanita itu. Dan saya mendengar suara ciuman yang tidak salah lagi. Ciuman panjang dan penuh gairah yang membuat perut saya mual. Aku tahu sayang, kasus ini telah menyita segalanya. Tapi hampir selesai. Dan kemudian kita bisa mulai membuat rencana nyata. Tangan saya sekarang gemetar. Rencana nyata? Frasa itu menggantung di udara seperti hukuman mati bagi pernikahan putri saya. "Bagaimana dengan Citra?" tanya wanita itu. "Kamu bilang kamu akan memberitahunya segera." Reza tertawa, tapi itu bukan tawa kejam yang biasa saya dengar saat makan malam keluarga. Ini berbeda, santai, meremehkan. Citra begitu tenggelam dalam pekerjaannya sehingga dia tidak akan sadar bahkan jika aku membawa rombongan marching band ke rumah. Lagi pula, dia tidak membuat ini sulit. Dia praktis tinggal di kantor sekarang. Tapi kamu akan memberitahunya. Aku tidak bisa terus melakukan ini, Reza. Sembunyi-sembunyi, berpura-pura kita hanya teman saat bertemu orang. Aku ingin hubungan yang nyata, ada jeda, dan saya mendengar gerakan. Kain berdesir, langkah kaki di lantai kayu. Mereka bergerak menuju sofa tempat saya bersembunyi. Punggung saya menjerit karena posisi yang canggung, tetapi saya tidak berani bergerak. "Tentu saja aku akan memberitahunya," kata Reza. Suaranya sekarang sangat dekat, tapi aku perlu waktu yang tepat. Citra sedang menangani beberapa klien besar, dan aku tidak bisa membuatnya hancur dan membuat kesalahan yang berdampak buruk pada kita berdua. Kamu tahu bagaimana dia kalau sedang stres. Kekejaman biasa dari ucapannya membuat saya sesak napas. Dia berbicara tentang putri saya, seolah-olah dia adalah masalah bisnis yang harus dikelola, ketidaknyamanan yang harus ditangani pada saat yang paling tepat. "Kadang-kadang aku pikir, kamu hanya mempermainkanku," kata wanita itu. Dan sekarang, saya bisa mendengar keraguan merayap ke dalam suaranya. "Maya, lihat aku." Saya mendengar Reza bergerak lebih dekat padanya. "Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sejak hari kita bertemu di konferensi itu. Hubungan dengan Citra ini sudah berakhir bertahun-tahun. Kami hanya teman sekamar yang kebetulan berbagi KPR. Maya." Saya menyimpan nama itu bersama dengan semua hal lain yang saya pelajari tentang pria yang dinikahi putri saya. Dia bahkan tidak tahu siapa aku, kan?
tanya Maya. Kamu tidak pernah menyebut namaku. Untuk apa? Dia tidak akan mengerti. Citra melihat segalanya hitam putih. Dia tidak mengerti bahwa kadang-kadang hubungan berakhir begitu saja, bahwa orang-orang tumbuh terpisah. Saya teringat semua saat Citra menelepon saya, khawatir tentang pernikahannya, bertanya apakah normal bagi pasangan untuk merasa jauh. Dia menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak bekerja, tidak cukup perhatian. Sementara Reza sedang membangun hubungan dengan wanita lain. Mereka menjauh dari sofa. Suara mereka semakin samar saat mereka menuju ke lantai atas. Saya tetap bersembunyi selama 10 menit lagi, mendengarkan suara perselingkuhan mereka berlangsung di kamar tidur yang Citra bagi dengan suaminya. Ketika saya akhirnya mendengar suara pancuran air, saya merayap keluar dari tempat persembunyian saya dan diam-diam keluar melalui pintu belakang. Saya duduk di mobil saya selama 20 menit, tangan mencengkeram kemudi, mencoba memproses apa yang telah saya saksikan. Sebagian dari diri saya ingin segera menelepon Citra untuk memperingatkannya, untuk melindunginya dari pengkhianatan yang menghancurkan yang akan datang. Tetapi bagian lain dari diri saya, bagian yang telah belajar pelajaran keras tentang waktu dan strategi selama bertahun-tahun di militer, menyuruh saya untuk menunggu. Saya butuh bukti, saya perlu memahami ruang lingkup penuh dari apa yang Reza lakukan sebelum saya menghancurkan dunia putri saya, dan saya perlu mencari cara untuk memberitahunya dengan cara yang tidak akan menghancurkannya juga. Tukang ledeng tidak pernah muncul hari itu. Ketika Citra menelepon malam itu untuk memeriksa, saya mengatakan kepadanya semuanya berjalan lancar. Itu adalah kebohongan pertama yang pernah saya katakan kepada putri saya, tetapi itu tidak akan menjadi yang terakhir. Selama 3 minggu berikutnya, saya mengamati Reza dengan cara yang berbeda. Setiap interaksi keluarga memiliki makna baru. Ketika dia membuat komentar sinis tentang Citra yang bekerja lembur, saya mendengar kelegaan dalam suaranya. Ketika dia berbicara tentang jadwalnya yang sibuk, saya bertanya-tanya, berapa banyak yang sebenarnya dihabiskan bersama Maya. Ketika dia mengkritik Citra karena linglung atau lelah, saya ingin mencengkeram lehernya dan memberitahunya persis mengapa dia tampak jauh. Karena dia bisa merasakan pada tingkat bawah sadar bahwa pernikahannya adalah kebohongan. Malam makan malam yang mengerikan itu, ketika Reza mendorong saya terlalu jauh, ketika dia mempermalukan saya di depan teman-teman dan rekan-rekannya sementara putri saya duduk diam, saya menyadari sesuatu yang penting. Reza pikir dia memegang semua kekuasaan dalam dinamika keluarga kami. Dia pikir dia bisa memperlakukan saya seperti orang tua pikun, karena saya hanyalah ayah Citra yang tak berdaya, bergantung pada kebaikan mereka dan terlalu lemah untuk melawan. Dia tidak tahu bahwa saya duduk di atas informasi yang bisa menghancurkan kehidupan yang telah dia bangun dengan hati-hati dalam hitungan menit. Dia tidak tahu bahwa pria yang dia permalukan telah menghabiskan 40 tahun di intelijen militer, bahwa saya lebih mengerti daripada kebanyakan orang bagaimana mengumpulkan informasi dan menggunakannya secara strategis. Ketika saya membungkuk dan membisikkan 3 kata itu, aku tahu semuanya. Saya melihat wajahnya berubah dari superioritas sombong menjadi teror yang tulus. Karena pada saat itu, Reza menyadari apa yang telah saya ketahui selama berminggu-minggu, keseimbangan kekuasaan dalam keluarga kami telah bergeser sepenuhnya, dan besok saya akan mulai menggunakan kekuatan itu untuk melindungi putri saya, bahkan jika itu berarti menghancurkan hatinya dalam prosesnya. Pagi setelah makan malam itu, saya bangun dengan kejernihan yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Terlalu lama, saya telah membiarkan Reza membuat saya merasa kecil, tidak relevan, seperti beban yang ditanggung putri saya karena kewajiban. Tetapi berbaring di tempat tidur saya pada pukul 5.30 pagi, menyaksikan matahari terbit melukis dinding kamar saya dengan warna keemasan, saya menyadari bahwa 40 tahun saya di intelijen militer tidak terhapus oleh pensiun. Saya masih tahu cara merencanakan, cara menyusun strategi, dan yang paling penting, cara menang. Panggilan pertama saya adalah ke Herman Santoso, seorang rekan lama dari masa dinas saya yang beralih menjadi detektif swasta setelah pensiun. Herman dan saya pernah bertugas bersama di Jerman selama Perang Dingin, ketika mengumpulkan intelijen berarti kesabaran, pengamatan yang cermat, dan dokumentasi yang teliti. Jika ada yang bisa membantu saya membangun kasus yang kuat terhadap Reza, itu adalah Herman Pramono. Suara Herman terdengar di telepon, hangat dengan kasih sayang yang tulus.
Aku bertanya-tanya, kapan kamu akan menelepon? Dengar kabar, burung kamu sedang menghadapi beberapa komplikasi keluarga. Komunitas militer lebih kecil dari yang disadari kebanyakan orang, terutama di antara kami yang pernah bekerja di intelijen. Kabar cepat menyebar ketika salah satu dari kami mengalami kesulitan. Aku butuh bantuanmu, Herman. Bantuan profesional, dan aku butuh itu dilakukan dengan tenang, hati-hati oleh seseorang yang kupercaya sepenuhnya. Kita bicara tentang apa di sini? Pasangan selingkuh. Menantuku, selingkuh dari putriku. Aku punya beberapa bukti, tapi aku butuh lebih banyak. Cukup untuk memastikan dia percaya padaku saat aku memberitahunya, dan cukup untuk melindunginya dalam apapun yang akan terjadi selanjutnya. Herman terdiam sejenak, dan saya hampir bisa mendengarnya berpikir, ini bukan tentang balas dendam kan Pramono? Karena jika kamu ingin menghancurkan orang ini karena marah, ini tentang melindungi Citra, kata saya tegas. Dia tidak tahu pria macam apa yang dinikahinya. Dan ketika dia tahu, dia akan membutuhkan setiap keuntungan yang bisa dia dapatkan. Baiklah, tapi kita lakukan ini dengan benar. Profesional, bersih, legal. Aku tidak ingin kamu mendapat masalah karena mencoba membantu putrimu. Kami mengatur pertemuan sore itu di sebuah warung kopi kecil di luar kota. Jenis tempat di mana dua orang tua yang minum kopi tidak akan menarik perhatian. Herman tampak persis sama seperti 15 tahun yang lalu ketika kami berdua pensiun. Rambut beruban, mata tajam, dan kehadiran yang mantap yang datang dari puluhan tahun berurusan dengan rahasia orang lain. Ceritakan semuanya, katanya, mengeluarkan buku catatan kecil. Saya menceritakan kepadanya tentang menemukan Reza bersama Maya, tentang percakapan yang saya dengar, tentang pola perilaku yang saya amati selama bertahun-tahun. Herman mendengarkan tanpa interupsi, sesekali mencatat dengan tulisan tangannya yang rapi. Nama wanitanya Maya, katamu. Ada nama belakang? Aku tidak pernah mendengarnya. Tapi Reza menyebutkan bertemu dengannya di sebuah konferensi. Dia seorang pengacara, bekerja terutama pada kasus-kasus korporat. Herman mengangguk. Itu cukup untuk memulai. Apa lini masamu? Seberapa cepat kamu butuh ini selesai? Secepat mungkin, tanpa mengorbankan kualitas investigasi. Setiap hari aku menunggu adalah hari lain Citra hidup dalam kebohongan. Dimengerti. Tapi Pramono, kamu harus siap dengan apa yang mungkin terungkap. Terkadang ketika kamu mulai menarik benang, seluruh kain akan terurai. Mungkin ada lebih dari sekadar perselingkuhan di sini. Saya memikirkan peringatan itu selama beberapa hari berikutnya saat Herman memulai pekerjaannya. Dia teliti dan bijaksana, menggunakan teknik yang akan membuat komandan lama kami bangga. Dalam seminggu, dia telah mengidentifikasi Maya Lestari, seorang asisten hukum di sebuah firma hukum pesaing yang telah menghadiri konferensi hukum yang sama dengan Reza 8 bulan sebelumnya. Dia berusia 28 tahun, janda, tidak punya anak, lapor Herman saat pertemuan kedua kami. Tinggal di sebuah kondominium sekitar 15 menit dari kantor menantumu. Mereka terlihat bersama di restoran, hotel, bahkan melakukan perjalanan akhir pekan ke Bali bulan lalu saat putrimu mengunjungi temannya di Bandung. Setiap informasi terasa seperti paku di peti mati pernikahan Citra. Tapi saya memaksakan diri untuk tetap objektif. Ini bukan tentang perasaan saya terhadap Reza. Ini tentang memberi Citra informasi yang dia butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat tentang hidupnya. Ada lagi, lanjut Herman, ekspresinya menjadi lebih serius. Aku telah melacak catatan keuangan mereka. Secara legal tentu saja, melalui informasi publik dan laporan kredit. Reza telah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan gaya hidupnya bersama Citra. Makan malam mahal di restoran yang belum pernah dia kunjungi, kamar hotel yang ditagih saat dia di luar kota, pembelian perhiasan dari toko tempat dia tidak berbelanja. Berapa banyak uang yang kita bicarakan? Dalam 6 bulan terakhir, mungkin sekitar 250 juta rupiah, mungkin lebih. Semuanya berasal dari kartu kredit yang tampaknya atas namanya sendiri. Itu menghantam saya seperti pukulan ke perut. 250 juta rupiah lebih dari yang saya habiskan dalam 6 bulan untuk segalanya. Perumahan, makanan, biaya medis, segalanya. Cara santai, Reza menghabiskan uang sebanyak itu untuk perselingkuhannya,
sementara Citra bekerja sampai kelelahan mencoba berkontribusi pada rumah tangga mereka, membuat darah saya mendidih. Bisakah kamu mendokumentasikan semua ini? Membuat lini masa, mendapatkan kwitansi, membangun gambaran yang komprehensif? Sudah mengerjakannya. Tapi Pramono, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin lebih penting daripada perselingkuhan itu sendiri. Herman mengeluarkan sebuah map Manila dan menggesernya di atas meja. Di dalamnya ada laporan bank, laporan kredit, dan apa yang tampak seperti dokumen pendirian perusahaan. Reza telah mendirikan semacam bisnis sampingan. Sebuah PT yang didirikan 3 bulan yang lalu. Sejauh yang bisa aku ketahui, putrimu tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya mempelajari dokumen-dokumen itu. Pikiran saya berpacu. Bisnis apa? Itu yang masih aku coba cari tahu, tapi dia telah memindahkan uang ke dalamnya. Jumlah yang signifikan. Dan Maya Lestari, dia terdaftar sebagai salah satu pemilik. Implikasinya langsung menghantam saya. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah Reza yang merencanakan strategi keluar. Dia sedang membangun kehidupan baru bersama Maya, lengkap dengan kepentingan bisnis bersama, sementara Citra sama sekali tidak tahu. Berapa lama sebelum kamu bisa memberiku semuanya? Gambaran lengkap. 2 minggu, mungkin 3. Aku ingin memastikan kita tidak melewatkan apapun. Jika ini sampai ke pengadilan, dan kemungkinan besar akan begitu, putrimu akan membutuhkan dokumentasi yang akan bertahan di bawah pengawasan. Saya menghabiskan 2 minggu itu mengamati Reza dengan mata baru. Sekarang setelah saya tahu apa yang harus dicari, pola perilakunya menjadi jelas. Malam-malam lembur di kantor, yang sesuai dengan tagihan di restoran di seberang kota, permainan golf akhir pekan yang sejalan dengan tagihan hotel, perjalanan bisnis yang tidak sesuai dengan kalender perjalanan firmanya. Bapai Paidi, Pairikan. Paidi yang paling menyakitkan dari semuanya adalah mengamati Citra. Dia berusaha sangat keras untuk membuat pernikahannya berhasil, menjadi istri yang sempurna meskipun jarak di antara mereka semakin besar. Dia memasak makanan favorit Reza, merencanakan malam romantis yang selalu Reza temukan alasan untuk dihindari, dan menyalahkan dirinya sendiri ketika dia tampak linglung atau tidak tertarik. Ayah. Menurut ayah, aku terlalu banyak bekerja? Tanyanya saat salah satu panggilan telepon mingguan kami. Reza tampak sangat stres akhir-akhir ini, dan aku bertanya-tanya apakah aku tidak cukup mendukung. Butuh setiap ons kontrol diri yang saya miliki untuk tidak memberitahunya kebenaran saat itu juga, tetapi saya tahu bahwa waktu adalah segalanya. Citra perlu mendengar tentang pengkhianatan Reza, dengan cara yang benar pada waktu yang tepat, dengan cukup bukti untuk membuat penyangkalan menjadi tidak mungkin. Reza, sementara itu, menjadi semakin paranoid sejak pesta makan malam itu. Dia mengamati saya dengan cermat selama pertemuan keluarga, kesombongannya yang percaya diri digantikan oleh energi gugup. Dia tahu saya memiliki semacam informasi, tetapi dia tidak bisa mencari tahu apa itu, atau seberapa banyak yang saya tahu. Terobosan datang selama minggu ketiga investigasi Herman. Dia menelepon saya pada Rabu malam, kegembiraan jelas dalam suaranya. Pramono, kamu harus melihat ini. Aku telah memantau komunikasi mereka, semuanya legal, semua yang mereka lakukan di ruang publik atau semi-publik, dan aku baru saja mendokumentasikan sesuatu yang besar. Sesuatu macam apa? Reza dan Maya ada di kantor real estate kemarin. Mereka sedang melihat-lihat rumah bersama. Secara khusus, mereka melihat rumah atas nama Maya menggunakan uang dari rekening bisnis bersama mereka. Aku punya foto mereka dengan seorang agen properti, melihat-lihat properti di pinggiran kota sekitar 1 jam dari tempat tinggal Citra. Potongan terakhir dari teka-teki itu terpasang. Reza tidak hanya berselingkuh. Dia sedang membangun kehidupan yang sama sekali baru bersama Maya sambil menjadikan Citra sebagai jaring pengaman finansial. Dia berencana untuk meninggalkannya, tetapi hanya setelah dia mengamankan strategi keluarnya dan melindungi asetnya. Herman, aku butuh semua yang kamu punya. Setiap dokumen, setiap foto, setiap bukti. Saatnya memberitahu Citra kebenaran. Kamu yakin siap untuk ini? Begitu kamu menunjukkan informasi ini padanya, tidak ada jalan untuk kembali. Pernikahannya berakhir. Saya memikirkan putri saya yang bekerja lembur, dan akhir pekan mencoba menyelamatkan pernikahan yang telah mati selama berbulan-bulan. Saya memikirkan komentar kejam Reza, pengabaiannya terhadap nilai Citra,
Asumsinya yang sombong bahwa dia bisa memanipulasi kami semua tanpa batas waktu. Pernikahannya sudah berakhir sejak hari Reza memutuskan untuk mulai membangun kehidupan dengan orang lain, kata saya. Aku hanya akan memastikan dia tahu itu. Keesokan paginya, saya akan menelepon Citra dan mengajaknya makan siang, hanya kami berdua, di suatu tempat yang tenang di mana kami bisa berbicara tanpa gangguan, dan saya akan memberinya hadiah kebenaran, tidak peduli seberapa besar itu menyakiti kami berdua. Herman menyerahkan berkas lengkap pada hari Kamis pagi yang dingin di bulan November. Kami bertemu di warung kopi yang sama, tempat semua ini dimulai 3 minggu sebelumnya. Tapi kali ini, amplop manila yang dia letakkan di atas meja di antara kami tebal, dengan bukti yang akan mengubah hidup Citra selamanya. Ini semuanya, katanya pelan. Tangannya yang keriput melingkari cangkir kopi yang sudah dingin. Catatan keuangan, foto-foto, dokumentasi lini masa, pengajuan bisnis. Ini lebih komprehensif daripada yang berhasil dikumpulkan oleh sebagian besar pengacara perceraian dalam litigasi berbulan-bulan. Saya membuka amplop dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena usia, tetapi karena beratnya, apa yang akan saya lihat. Dokumen pertama adalah lini masa yang diatur dengan cermat, menunjukkan 8 bulan kehidupan ganda Reza yang terpampang hitam di atas putih. 15 Maret. Makan malam pertama yang terdokumentasi dengan Maya Lestari di restoran Loren 30 km dari kantor Citra, biaya 2.470.000. 22 Maret, tagihan hotel di Marriott pusat kota. Citra sedang mengunjungi teman kuliahnya di Yogyakarta akhir pekan itu. 3 April, pembelian perhiasan di Tiffany Co. 1 gelang tenis berlian, Rp38.000. Bukan perhiasan yang pernah saya lihat dipakai Citra. Daftar itu berlanjut selama beberapa halaman. Setiap entry adalah pengkhianatan kecil yang jika dijumlahkan menjadi gambaran penipuan yang menghancurkan. Tapi, analisis keuanganlah yang benar-benar mengejutkan saya. Herman, ini menunjukkan Reza telah menghabiskan hampir 500 juta rupiah untuk perselingkuhan ini. 500 juta. Dari mana uang ini berasal? Ekspresi Herman muram. Disitulah masalahnya menjadi rumit, Pramono. Sebagian berasal dari kartu kredit atas namanya sendiri, yang sudah cukup buruk, tetapi sebagian tampaknya berasal dari rekening bersama yang mencakup pendapatan Citra. Saya merasakan dada saya sesak karena marah. Dia menggunakan uangnya untuk membiayai perselingkuhannya. Sepertinya begitu. Ada transfer dari rekening tabungan bersama mereka. Uang yang seharusnya untuk liburan mereka ke Eropa musim semi berikutnya. Sebaliknya, uang itu digunakan untuk membiayai liburan akhir pekan bersama Maya, makan malam mahal, dan biaya awal untuk usaha bisnis mereka. Usaha bisnis. Itulah bagian yang mengangkat ini dari perselingkuhan sederhana menjadi sesuatu yang jauh lebih terencana dan kejam. Menurut penelitian Herman, Reza dan Maya telah mendirikan sesuatu yang disebut solusi konsultan pesisir 3 bulan yang lalu, dengan keduanya terdaftar sebagai mitra yang setara. Apa sebenarnya yang dilakukan bisnis ini? Tanya saya, mempelajari dokumen pendirian perusahaan. Sejauh yang bisa aku ketahui, ini dirancang untuk menjadi firma konsultan hukum yang berspesialisasi dalam restrukturisasi perusahaan. Tapi begini masalahnya. Reza telah menggunakan posisinya di firmanya saat ini untuk mengidentifikasi klien potensial, kemudian mengarahkan mereka ke bisnis baru ini. Ini adalah skema klasik bagi seseorang yang berencana meninggalkan pekerjaannya dan membawa basis klien mereka. Apakah itu legal? Secara etis dipertanyakan, berpotensi dapat ditindaklanjuti tergantung pada kontrak kerjanya. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Herman mengeluarkan serangkaian dokumen lain. Lihat alamat bisnisnya. Saya mempelajari dokumen itu. Alamatnya familiar, tapi butuh beberapa saat untuk mengingatnya. Lalu saya sadar, ini alamat kondominium Maya, tepat. Reza pada dasarnya menjalankan bisnis dari rumah pacarnya, sementara istrinya berpikir dia sedang lembur di kantor. Dan dengarkan ini, menurut catatan keuangan, dia telah menagih biaya bisnis ke kartu kredit bersama mereka, perlengkapan kantor, peralatan komputer, bahkan perabotan. Citra tanpa sadar telah mendanai infrastruktur untuk strategi keluar suaminya. Pengkhianatan itu begitu komprehensif, begitu terencana secara metodis, sehingga saya hampir mengagumi efisiensi dinginnya. Bahkan saat itu membuat saya mual, Reza tidak hanya jatuh ke dalam perselingkuhan.
Dia telah mengatur transisi lengkap ke kehidupan baru, menggunakan sumber daya keuangan dan kepercayaan emosional Citra untuk mendanai pelariannya. Ada lagi, kata Herman, mengeluarkan sebuah folder berisi foto-foto. Ini diambil selama 2 minggu terakhir. Aku ingin memastikan hubungan itu masih aktif sebelum kita melanjutkan. Foto-foto itu menyakitkan untuk dilihat. Reza dan Maya di restoran, berpegangan tangan di seberang meja yang diterangi lilin. Reza dan Maya masuk dan keluar dari gedung kondominiumnya. Reza dan Maya melihat-lihat rumah dengan seorang agen properti, mempelajari denah lantai seperti pasangan yang merencanakan masa depan mereka bersama. Dalam satu foto yang sangat memberatkan yang diambil di sebuah toko perhiasan, Reza sedang memeriksa apa yang tampak seperti cincin pertunangan sementara. Maya melihat dengan kegembiraan yang jelas. "Kapan ini diambil?" tanya saya. Suara saya nyaris tak terdengar. "Sabtu sore lalu, saat Citra sedang lembur mengerjakan presentasi untuk klien Morrison." Ironisnya tidak hilang dari saya. Dia bekerja untuk mendukung gaya hidup mereka, sementara dia berbelanja cincin pertunangan untuk wanita lain. Saya menutup folder itu, tidak sanggup melihat lebih banyak bukti tentang suami putri saya yang merencanakan masa depan yang tidak menyertakannya. Apakah ada kemungkinan ini tidak seperti kelihatannya? Penjelasan yang tidak bersalah? Herman menggelengkan kepalanya. "Pramono, aku sudah melakukan ini selama 20 tahun. Ini sejelas-jelasnya. Reza berencana meninggalkan Citra, tapi dia mencoba melakukannya dengan cara yang melindungi asetnya dan meminimalkan kewajiban keuangannya. Bisnis dengan Maya memberinya tempat untuk menyembunyikan pendapatan. Kartu kredit terpisah membuat Citra lebih sulit melacak pengeluarannya. Bahkan waktunya pun diperhitungkan. Dia menunggu sampai setelah Citra menyelesaikan proyek besarnya di kantor, mungkin agar dia bisa berargumen bahwa karier Citra stabil dan dia tidak membutuhkan tunjangan istri. Sifat strategis dari pengkhianatan Reza adalah yang paling menyakitkan. Ini bukan kejahatan karena nafsu atau momen kelemahan. Ini adalah kampanye terencana untuk menghancurkan hidup putri saya sambil memposisikan dirinya untuk keuntungan maksimal. Apa yang terjadi sekarang? Tanya saya. Itu tergantung pada kamu dan Citra. Kamu bisa mengonfrontasi Reza secara langsung, mencoba memaksanya mengakhiri perselingkuhan dan berkomitmen kembali pada pernikahan. Tapi jujur, berdasarkan apa yang telah aku lihat, aku tidak berpikir dia ingin menyelamatkan pernikahan. Aku pikir dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menarik pelatuk. Atau kamu berikan informasi ini kepada Citra dan biarkan dia memutuskan bagaimana menanganinya. Dia bisa mengonfrontasinya. Dia bisa mengajukan gugatan cerai. Dia bisa mencoba memperbaiki keadaan. Tapi setidaknya dia akan membuat keputusan itu dengan pengetahuan penuh tentang apa yang dia hadapi. Saya memikirkan putri saya, mungkin di kantornya sekarang, bekerja lembur lagi sambil mencoba mencari tahu mengapa pernikahannya terasa begitu jauh. Dia adalah wanita yang cerdas, sukses dalam kariernya, tetapi dia selalu melihat yang terbaik dalam diri orang. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri atas perilaku Reza. Bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan salah, bagaimana dia bisa menjadi istri yang lebih baik. "Ada satu hal lagi," kata Herman, sedikit ragu. "Aku ragu apakah akan menyertakan ini. Tapi aku pikir kamu perlu tahu. Reza telah meneliti hukum perceraian, khususnya bagaimana meminimalkan pembayaran tunjangan istri dan melindungi aset selama proses pembubaran. Dia sangat berhati-hati tentang itu, menggunakan penjelajahan pribadi dan mengakses informasi dari komputer di luar kantornya. Tapi aku bisa melacak beberapa aktivitasnya." "Sudah berapa lama dia meneliti ini?" "Setidaknya 2 bulan, mungkin lebih lama. 2 bulan yang lalu, Citra sedang merencanakan makan malam ulang tahun pernikahan mereka, berbicara dengan penuh semangat tentang liburan akhir pekan romantis yang telah mereka pesan. Sementara dia berencana merayakan pernikahan mereka, Reza meneliti cara mengakhirinya dengan biaya minimal untuk dirinya sendiri. Saya mengumpulkan semua dokumen dan foto, memasukkannya kembali ke dalam amplop dengan tangan yang gemetar karena marah. "Herman, aku butuh kamu membuat salinan semuanya. Set lengkap. 1 untuk Citra, 1 untuk pengacara manapun yang dia pilih, dan 1 untuk catatanku. Sudah selesai. Dan Pramono, saat kamu memberitahunya, pastikan dia mengerti bahwa semua ini bukan salahnya. Dalam pengalamanku,
Korban penipuan sistematis semacam ini selalu menyalahkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Setelah Herman pergi, saya duduk di mobil saya di tempat parkir warung kopi selama hampir 1 jam, menatap amplop yang berisi kehancuran pernikahan putri saya. Sebagian dari diri, saya ingin langsung pergi ke kantor Reza dan mengonfrontasinya sendiri, memaksanya menatap mata saya saat saya merinci pria macam apa dia sebenarnya. Tetapi saya telah belajar kesabaran selama bertahun-tahun dalam pekerjaan intelijen. Saya telah belajar bahwa informasi hanya kuat jika digunakan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk alasan yang tepat. Sudah waktunya menelepon Citra dan mengatur makan siang itu. Sudah waktunya memberinya kebenaran, tidak peduli seberapa besar itu akan menyakiti kami berdua. Malam itu, saat saya duduk di apartemen saya mengatur bukti menjadi urutan yang logis, telepon saya berdering. Nama Citra muncul di ID penelepon, dan sejenak saya berpikir untuk tidak menjawab. Bagaimana saya bisa basa-basi tentang harinya ketika saya tahu apa yang akan saya ungkapkan kepadanya? Halo ayah, suaranya lelah tetapi hangat. Bagaimana harimu? Baik sayang. Bagaimana keadaanmu? Kamu terdengar lelah. Hanya sibuk? Reza lembur lagi malam ini. Jadi aku pikir aku akan menelepon dan menanyakan kabar. Kita belum banyak bicara minggu ini. Reza sedang lembur. Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar di kantor atau apakah dia bersama Maya merencanakan masa depan mereka sementara Citra duduk sendirian di rumah mereka merindukannya. Citra, mau makan siang besok? Hanya kita berdua. Rasanya kita sudah lama tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Kedengarannya bagus, ayah. Aku butuh istirahat dari semua kegilaan di kantor ini. Ayah mau pergi kemana? Bagaimana dengan kafe kecil di pusat kota itu, yang punya bilik-bilik tenang di belakang? Sempurna. Jam 12 siang. Sampai jumpa di sana. Setelah dia menutup telepon, saya duduk dalam keheningan apartemen saya, dikelilingi oleh bukti pengkhianatan suaminya, dan mempersiapkan diri untuk percakapan paling sulit dalam hidup saya. Besok, saya akan menyaksikan dunia putri saya runtuh. Tetapi, saya juga akan memberinya informasi yang dia butuhkan untuk membangunnya kembali dengan caranya sendiri. Saya tiba di kafe 15 menit lebih awal, memilih bilik di sudut di mana kami bisa berbicara secara pribadi tanpa didengar. Amplop manila itu tergeletak di kursi di samping saya seperti senjata yang terisi, berat dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia putri saya. Saya memesan kopi dan menunggu, berlatih dalam pikiran saya bagaimana memulai percakapan yang akan mengubah segalanya. Citra masuk tepat jam 12 siang, tampak profesional dengan setelan biru tua, tetapi membawa kelelahan di pundaknya yang telah menjadi teman setianya. Dia duduk di seberang saya dengan senyum lelah, dan sejenak, saya hampir kehilangan tekad saya. Dia sangat mirip ibunya di usia itu, penuh tekad, penuh harapan, percaya bahwa kerja keras dan cinta bisa mengatasi rintangan apapun. Terima kasih sudah mengajak, ayah. Aku benar-benar perlu keluar dari kantor. Dia mengambil menunya, lalu berhenti, mempelajari wajah saya. Ayah baik-baik saja? Ayah terlihat serius. Aku baik-baik saja, sayang. Tapi kita perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Pelayan datang, dan Citra memesan salad yang mungkin tidak akan dia makan. Saya bisa melihat pikirannya masih sebagian di kantor, memikirkan presentasi yang belum selesai, email yang akan menumpuk saat dia pergi. Dia tidak tahu bahwa dalam 1 jam ke depan, kekhawatiran pekerjaannya akan menjadi sama sekali tidak relevan. Citra, saya mulai dengan hati-hati. Aku perlu memberitahumu sesuatu tentang Reza. Sesuatu yang aku temukan secara tidak sengaja, dan sesuatu yang telah aku selidiki untuk memastikan aku punya semua fakta sebelum berbicara denganmu. Ekspresinya segera berubah dari minat biasa menjadi kekhawatiran. Sesuatu macam apa? Ayah membuatku takut. 3 minggu yang lalu, aku pergi ke rumahmu untuk bertemu tukang saat kamu di Surabaya. Reza pulang saat aku di sana, tapi dia tidak sendirian. Saya memperhatikan wajahnya saat implikasi itu meresap. Warna memudar dari pipinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia bisa menyingkirkan apa yang akan saya katakan. Maksud ayah dia tidak sendirian? Dia bersama seorang wanita bernama Maya Lestari, mereka intim. Ini bukan pertemuan bisnis atau persahabatan biasa, Citra.
Mereka bertingkah seperti pasangan. Tangan Citra menegang di sekitar gelas airnya. Itu tidak mungkin. Reza tidak akan. Dia bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dia hampir tidak punya waktu untukku. Apalagi, dia terdiam, pikirannya jelas berpacu melalui percakapan baru-baru ini, mencari penjelasan yang akan membuat ini hilang. Aku menyewa seorang detektif swasta, lanjut saya dengan lembut. Seseorang yang aku percaya dari masa militerku. Aku perlu tahu ruang lingkup penuh dari apa yang terjadi sebelum aku memberitahumu. Seorang detektif swasta? Suaranya nyaris tak terdengar. Ayah, sudah berapa lama ini berlangsung? Saya meraih amplop itu. Setidaknya 8 bulan, mungkin lebih lama. Saya menggeser lini masa di atas meja. Ini mendokumentasikan hubungan mereka dari makan malam pertama yang bisa aku verifikasi hingga minggu lalu. Tangan Citra gemetar saat dia mengambil kertas-kertas itu. Saya memperhatikan wajahnya saat dia membaca entry-entry itu, melihat momen persis ketika kenyataan menghantamnya. 5 Maret, 20 Maret, 3 April. Setiap tanggal sesuai dengan malam, Reza mengaku bekerja lembur, akhir pekan yang dia katakan sedang bermain golf, perjalanan bisnis yang tampak tidak perlu lama. Ya Tuhan, bisiknya, suaranya pecah. Akhir pekan aku pergi ke Bandung untuk bertemu Dewi. Dia bilang dia harus bekerja hari Sabtu. Tidak bisa ikut denganku, tapi ini mengatakan dia ada di hotel bersamanya. Citra, ada lagi, dan ini akan lebih sulit untuk didengar. Saya menunjukkan catatan keuangannya, menjelaskan bagaimana Reza telah menggunakan rekening bersama mereka untuk mendanai perselingkuhannya. Saya melihat wajahnya hancur saat dia menyadari bahwa uang liburan yang telah mereka tabung, dana darurat yang telah dia sumbangkan dengan setia setiap bulan, telah dihabiskan untuk makan malam romantis dan kamar hotel untuk Reza dan kekasihnya. 500 juta rupiah, katanya, menatap angka-angka itu. 500 juta rupiah dari uang kita. Uang yang aku kerja lembur untuk menabungnya. Keadaannya lebih buruk, kata saya pelan, mengeluarkan dokumen bisnis dan pendirian perusahaan. Mereka telah memulai sebuah perusahaan bersama. Reza telah membangun kehidupan baru dengan wanita ini, menggunakan sumber daya keuanganmu untuk mendanainya. Citra membaca dokumen-dokumen itu dengan perhatian cermat seseorang yang mencoba memahami bahasa asing. Sebagai seorang profesional pemasaran, dia mengerti dokumen bisnis, tetapi melihat nama suaminya terkait dengan wanita lain dalam kemitraan hukum jelas menghancurkan. Solusi konsultan pesisir, bacanya keras-keras. Dia tidak pernah menyebutkan memulai bisnis. Kami membicarakan segalanya. Dia berhenti, tertawa getir. Aku pikir kami membicarakan segalanya. Citra, aku sangat menyesal. Aku tahu ini menghancurkanmu. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu lihat. Saya menunjukkan foto-foto itu padanya. Saya telah ragu apakah akan menyertakannya. Tetapi saya tahu dia perlu melihat kedalaman komitmen Reza pada hubungan lain ini. Dia melihatnya perlahan, napasnya menjadi lebih dangkal dengan setiap gambar. Foto Reza dan Maya yang sedang melihat cincin pertunangan adalah pukulan terakhir. Citra menatapnya untuk waktu yang lama, lalu dengan hati-hati meletakkannya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia akan meninggalkanku, katanya melalui jari-jarinya. Dia berencana meninggalkanku untuknya. Ya, aku pikir begitu. Kapan? Aku tidak tahu, tapi berdasarkan lini masa, aku pikir dia menunggu kamu menyelesaikan proyekmu saat ini di kantor. Dia telah meneliti hukum perceraian, khususnya bagaimana meminimalkan pembayaran tunjangan istri. Citra menatap saya saat itu, dan saya melihat sesuatu di matanya yang belum pernah saya lihat sejak dia masih kecil. Kerentanan total. Jenis yang datang ketika seluruh pandangan duniamu runtuh. Sudah berapa lama ayah tahu, aku sudah curiga sejak hari itu di rumahmu. Aku mendapat konfirmasi selama sekitar seminggu. Kenapa ayah tidak memberitahuku lebih cepat? Karena aku perlu memastikan aku punya cukup bukti sehingga dia tidak bisa menyangkalnya atau memanipulasimu untuk meragukan dirimu sendiri. Dan karena saya ragu sejenak, lalu memutuskan dia pantas mendapatkan kejujuran penuh. Karena aku tahu bahwa begitu aku memberitahumu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pernikahanmu akan berakhir dan aku ingin memastikan kamu memiliki setiap keuntungan ketika itu terjadi. Citra terdiam untuk waktu yang lama, menatap foto-foto yang tersebar di atas meja. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya mantap tetapi hampa.
Aku telah menyalahkan diriku sendiri selama berbulan-bulan. Dia begitu jauh, begitu kritis. Aku pikir aku terlalu banyak bekerja, tidak menjadi istri yang cukup baik. Aku telah membunuh diriku sendiri mencoba menyelamatkan pernikahan yang sudah dia akhiri berbulan-bulan yang lalu. Ini bukan salahmu, Citra. Tidak satu pun. Bukankah begitu? Dia menatapku dengan mata penuh rasa sakit. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Bagaimana aku bisa hidup dengan seseorang selama 3 tahun dan tidak menyadari dia menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda? Karena kamu mempercayainya. Karena kamu mencintainya. Karena orang normal tidak menganggap orang yang mereka nikahi mampu melakukan tingkat penipuan seperti ini. Makanan kami datang, tetapi tidak satu pun dari kami menyentuhnya. Citra mengumpulkan foto-foto dan dokumen menjadi tumpukan yang rapi, gerakannya presisi dan terkendali. Saya mengenali perilaku itu. Itulah cara dia selalu menghadapi situasi yang luar biasa dengan memaksakan keteraturan pada kekacauan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya akhirnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengonfrontasinya. Aku ingin melempar foto-foto ini ke wajahnya dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan ini padaku. Aku ingin berteriak padanya sampai dia mengerti betapa dia telah menyakitiku. Itu reaksi yang normal. Tapi Citra, kamu perlu berpikir strategis. Reza telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Dia telah melindungi dirinya secara finansial, hukum, emosional. Jika kamu mengonfrontasinya tanpa rencana, dia akan memiliki keuntungan. Rencana macam apa? Pertama, kamu butuh pengacara perceraian yang baik. Seseorang yang berspesialisasi dalam kasus yang melibatkan aset tersembunyi dan penipuan keuangan. Kedua, kamu perlu mengamankan keuanganmu sendiri sebelum dia menyadari kamu tahu. Ketiga, kamu perlu mendokumentasikan semua yang ada di rumahmu sendiri. Kertas apapun, bukti apapun, apapun yang mungkin hilang, begitu dia tahu kamu sadar akan perselingkuhan itu. Citra mengangguk perlahan, dan saya bisa melihat pikiran profesional pemasarannya mengambil alih, memperlakukan ini seperti proyek yang perlu dikelola daripada bencana emosional. Ayah akan membantuku? Tanyanya. Aku rasa aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Tentu saja, apapun yang kamu butuhkan. Aku harus pulang, katanya. Berdiri tiba-tiba. Aku perlu melihat-lihat barang-barangnya, melihat apa lagi yang dia sembunyikan. Dan aku perlu menelepon kantor dan memberitahu mereka aku akan mengambil cuti beberapa hari. Citra, tunggu. Saya memegang lengannya dengan lembut. Jangan pulang dengan marah. Jangan biarkan dia melihat bahwa kamu tahu apa-apa sampai kamu siap. Bisakah kamu melakukan itu? Dia mengambil napas dalam-dalam dan saya melihatnya menenangkan diri, menarik cadangan kekuatan yang saya tidak yakin dia tahu dia miliki. Ya, aku bisa melakukan itu. Saat kami meninggalkan kafe, Citra menoleh ke arah saya sekali lagi. Ayah, terima kasih. Aku tahu ini pasti mengerikan bagi ayah. Mengetahui ini dan harus memberitahuku, tapi terima kasih telah melindungiku. Aku mencintaimu, sayang. Kita akan melewati ini. Dia mengangguk, menegakkan bahunya, dan berjalan ke mobilnya dengan martabat dan tekad yang mengingatkan saya persis mengapa saya sangat bangga menjadi ayahnya. Reza telah meremehkan kami berdua, tetapi dia akan segera belajar bahwa keluarga Pramono lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. 3 hari setelah makan siang kami di kafe, Citra menelepon saya pada pukul 6 pagi. Suaranya tenang, mantap, dan sama sekali berbeda dari wanita yang hancur yang saya tinggalkan di tempat parkir. Ayah, aku sudah melakukannya. Aku mengonfrontasinya tadi malam. Saya duduk di tempat tidur, langsung waspada. Bagaimana hasilnya? Lebih baik dari yang aku harapkan. Aku menunggu sampai dia pulang dari makan malam bisnisnya, yang menurut lini masa penyelidik ayah, sebenarnya adalah makan malam dengan Maya. Aku sudah menyusun semua bukti di atas meja dapur seperti presentasi catatan keuangan, foto-foto, dokumen bisnis, semuanya. Apa yang dia katakan, Citra tertawa. Tapi tidak ada humor di dalamnya. Pertama, dia mencoba menyangkalnya. Lalu, dia mencoba meremehkannya. Bilang itu hanya persahabatan yang menjadi rumit. Lalu ketika dia sadar aku punya dokumentasi segalanya, dia marah, mulai berteriak tentang bagaimana aku telah melanggar privasinya dengan menyewa detektif swasta. Privasinya, ulang saya, merasakan amarah saya sendiri berkobar. Aku tahu,
Ironisnya tidak hilang dari benakku juga. Tapi ayah, ini yang penting. Aku tidak takut padanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, aku merasa punya kekuatan dalam hubungan kami. Dia tidak bisa memanipulasiku, tidak bisa membuatku meragukan apa yang kulihat karena aku punya bukti. Aku bangga padamu. Ada lagi. Ketika dia sadar dia tidak bisa memanipulasiku lagi, dia beralih taktik, mulai bicara tentang bagaimana pernikahan kami memang sudah bermasalah, bagaimana kami sudah menjauh, bagaimana mungkin ini yang terbaik. Bilang dia memang berencana bicara denganku tentang perpisahan segera. Bagaimana kamu merespons? Aku bilang aku akan menyelamatkannya dari kesulitan itu. Aku mengajukan gugatan cerai. Kata-kata itu menggantung di udara di antara kami. Final dan kuat. Putri saya telah membuat pilihannya, dan dia mengambil alih hidupnya. Kamu baik-baik saja? Tanya saya. Aku marah, aku terluka. Tapi ayah, aku juga lega. Aku telah hidup dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah selama berbulan-bulan, menyalahkan diriku sendiri, berusaha lebih keras untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Sekarang aku tahu itu bukan aku. Itu tidak pernah aku. Selama beberapa minggu berikutnya, saya menyaksikan Citra berubah. Dia pindah dari rumah yang dia bagi dengan Reza ke sebuah apartemen kecil yang lebih dekat dengan kantornya. Dia menyewa Linda Harjono, salah satu pengacara perceraian terbaik di kota. Dan berbekal investigasi Herman, Linda membangun kasus yang melindungi kepentingan Citra sepenuhnya. Reza mencoba melawan. Awalnya, dia mengklaim bisnis dengan Maya hanyalah proyek sampingan. Bahwa uang yang dia habiskan adalah haknya untuk dibelanjakan. Bahwa Citra pendendam dan tidak masuk akal. Tetapi ketika Linda mempresentasikan bukti penipuan keuangan sistematis dan penggunaan aset perkawinan untuk mendanai perselingkuhan, pengacaranya dengan cepat merekomendasikan penyelesaian. Perjanjian pranikah yang dia tekankan sebelum pernikahan kalian menguntungkan kita, jelas Linda kepada Citra saat salah satu pertemuan mereka. Itu dirancang untuk melindungi asetnya, tetapi juga berarti dia tidak dapat mengklaim kepentingan apapun dalam rekening pensiunmu atau warisan dari ibumu. Dan mengingat bukti pelanggaran keuangan, kita bisa menuntut penggantian dana perkawinan yang dia habiskan untuk perselingkuhannya. Penyelesaian itu diselesaikan 6 minggu setelah Citra mengonfrontasi Reza. Dia mempertahankan tabungan pensiunnya, menerima penggantian uang yang telah dihabiskan Reza untuk Maya, dan meninggalkan pernikahan mereka dengan harga dirinya utuh dan masa depannya aman. Tetapi, perubahan terpenting ada pada Citra sendiri. Wanita yang telah bekerja sampai kelelahan mencoba menyelamatkan pernikahan yang telah berakhir berbulan-bulan yang lalu telah tiada. Sebagai gantinya adalah seseorang yang percaya diri, fokus, dan benar-benar bahagia untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku dapat promosi, katanya saat makan malam di restoran pilihannya. Bukan tempat yang akan disetujui Reza, tetapi tempat dengan makanan enak dan suasana hangat. Direktur senior pemasaran, kenaikan gaji 20%, timku sendiri. Dan bagian terbaiknya, aku tidak perlu khawatir tentang bagaimana itu akan memengaruhi ego Reza. Selamat, kamu telah bekerja keras untuk ini. Aku sudah memikirkan itu, katanya, memutar pasta di garpunya. Aku memang bekerja keras, tetapi aku juga menahan diri, takut bahwa terlalu sukses akan mengancam Reza. Aku menolak peluang, bekerja di belakang layar daripada mengambil pujian, membuat diriku lebih kecil agar dia bisa merasa lebih besar. Dan sekarang aku selesai membuat diriku lebih kecil untuk siapapun. Percakapan beralih ke topik yang lebih ringan, tetapi saya mendapati diri saya mengamati putri saya sepanjang malam, mengagumi perubahan dalam dirinya. Ketegangan yang telah hidup di pundaknya selama bertahun-tahun telah hilang. Dia tertawa lebih mudah, berbicara lebih percaya diri, dan tampaknya mengambil lebih banyak ruang di dunia. Saat kami bersiap untuk pergi, Citra meraih tangan saya dari seberang meja. Ayah, aku perlu berterima kasih lagi. Bukan hanya karena mengungkap kebenaran tentang Reza, tetapi karena cara ayah menanganinya. Ayah bisa saja memberitahuku apa yang ayah lihat hari itu. Tetapi sebaliknya, ayah memastikan aku punya setiap informasi yang aku butuhkan untuk melindungi diriku sendiri. Aku belajar sejak lama bahwa informasi hanya kuat jika lengkap dan akurat. Ada sesuatu yang lain,
Lanjutnya, malam Reza mempermalukan ayah saat makan malam ketika dia membuat komentar tentang menjilat makanan dari lantai. Seharusnya aku membela ayah. Seharusnya aku berdiri dan memberitahunya bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Maaf, aku tidak melakukannya. Kamu berada dalam posisi yang mustahil. Tidak, aku berada dalam hubungan yang telah melatihku untuk menghindari konflik, untuk menenangkan keadaan, untuk berpura-pura masalah, tidak ada daripada mengatasinya. Tapi itu bukan diriku yang aku inginkan lagi. 2 bulan kemudian, Citra menelepon untuk memberitahu saya tentang pesta makan malam yang dia adakan. Hanya beberapa teman dari kantor, tidak ada yang mewah, tapi aku ingin ayah datang. Aku sadar aku belum pernah mengundang ayah ke tempat baruku. Apartemen Citra adalah segalanya yang bukan rumahnya dengan Reza. Hangat, nyaman, penuh dengan foto dan buku, dan sentuhan pribadi yang membuat sebuah ruang terasa seperti rumah. Dia telah mendekorasinya sepenuhnya sesuai dengan seleranya sendiri, tanpa mempertimbangkan preferensi atau pendapat orang lain. Pesta makan malam itu kecil tapi meriah. Rekan-rekan Citra jelas menghormatinya, dan beberapa dari mereka menyebutkan proyek yang dia pimpin, inovasi yang telah dia terapkan, pengakuan yang telah dia terima. Saya mendapati diri saya meledak dengan kebanggaan, bukan hanya untuk kesuksesan profesionalnya, tetapi untuk kepercayaan diri yang dia tunjukkan dalam menjalani hidupnya sendiri. Setelah para tamu pulang, Citra dan saya duduk di balkonnya, memandangi lampu kota. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, katanya, suaranya membawa nada kegembiraan yang belum pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Apa itu? Aku bertemu Reza minggu lalu di supermarket. Dia bersama Maya. Saya tegang, bertanya-tanya, apakah melihat mereka bersama telah membuka kembali luka lama? Bagaimana rasanya? Canggung selama sekitar 30 detik, lalu tidak ada. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan. Aku menatapnya dan bertanya-tanya apa yang pernah kulihat dalam dirinya, bagaimana aku pernah berpikir dia layak atas usaha yang aku curahkan dalam pernikahan kami. Itu pertanda baik. Dia tampak terkejut melihatku, bertanya bagaimana kabarku, apakah aku sedang berkencan dengan seseorang. Aku pikir dia berharap aku hancur, mungkin berharap aku berantakan tanpanya. Apa yang kamu katakan padanya? Citra tersenyum dan itu adalah senyum bahagia tulus pertama yang saya lihat darinya dalam bertahun-tahun. Aku bilang aku lebih baik dari yang pernah kurasakan dalam waktu yang lama. Lalu aku pergi. Bagaimana reaksinya? Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Itulah bagian yang luar biasa ayah. Aku benar-benar tidak peduli apa yang Reza pikirkan tentangku lagi. Pendapatnya tidak memiliki kekuatan atas diriku. Saat saya pulang malam itu, saya merenungkan perjalanan yang telah membawa kami ke titik ini. Itu dimulai dengan penghinaan saya di pesta makan malam, dengan kekejaman biasa Reza dan keheningan putri saya. Tetapi itu berakhir dengan kami berdua lebih kuat, lebih jujur, dan lebih terhubung daripada yang pernah kami alami selama bertahun-tahun. Pria yang berpikir dia bisa merendahkan saya, yang percaya dia bisa memperlakukan saya seperti orang tua yang tidak relevan, secara tidak sengaja telah memberi saya hadiah terbesar yang mungkin. Kesombongannya telah menciptakan keadaan yang memungkinkan saya melindungi putri saya dan membantunya merebut kembali hidupnya. 6 bulan setelah perceraian diselesaikan, Citra menelepon dengan berita yang mengejutkan saya. Aku berpikir untuk mulai berkencan lagi, katanya. Ada seseorang di kantor, sebenarnya seseorang yang sudah aku kenal cukup lama, tapi tidak pernah benar-benar perhatikan saat aku masih menikah. Dia mengajakku minum kopi. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Gugup, tapi bersemangat. Dan ayah, kali ini aku tidak akan kompromi. Aku tahu apa yang pantas kudapatkan sekarang, dan aku tidak akan menerima apapun yang kurang dari itu. Setahun kemudian, Citra membawa David ke makan malam minggu di apartemen saya. Dia sama sekali tidak seperti Reza. Lebih tenang, lebih baik hati, seseorang yang tampaknya benar-benar tertarik pada apa yang Citra katakan dan bangga dengan prestasinya. Ketika dia berbicara tentang pekerjaannya, dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan yang bijaksana. Ketika dia menyebutkan masalah yang sedang dihadapinya, dia menawarkan dukungan tanpa mencoba menyelesaikannya untuknya. Yang paling penting, dia memperlakukan saya dengan hormat.
Bukan kesopanan sandiwara yang ditunjukkan Reza, tetapi minat tulus pada pendapat dan pengalaman saya. Dia bertanya tentang dinas militer saya, pemikiran saya tentang peristiwa terkini, hubungan saya dengan Citra. Dia tampaknya mengerti bahwa mencintai putri saya berarti menghormati orang-orang yang penting baginya. Saat saya mengamati mereka bersama, saya menyadari bahwa pengkhianatan Reza adalah berkah terselubung. Itu telah memaksa Citra untuk memeriksa apa yang dia inginkan dalam suatu hubungan, untuk memahami nilainya sendiri, untuk menolak menerima kurang dari yang pantas dia dapatkan. Wanita yang duduk di meja makan, saya lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih percaya diri daripada yang pernah dia alami selama pernikahannya. Malam itu, setelah David dan Citra pergi, saya duduk di apartemen saya yang sunyi dan memikirkan peristiwa yang telah membawa kami ke sini. Reza telah mencoba mempermalukan saya, membuat saya merasa tidak berdaya dan tidak relevan. Sebaliknya, dia telah membangkitkan sesuatu dalam diri saya yang telah lama tertidur sejak pensiun pemikiran strategis, perencanaan yang cermat, naluri pelindung yang telah melayani saya dengan baik selama karier militer saya. Dalam usahanya, untuk merendahkan saya, Reza telah mengingatkan saya tentang siapa saya sebenarnya. Dan dalam menemukan pengkhianatannya, saya telah dapat memberikan putri saya hadiah terpenting yang dapat ditawarkan orang tua, informasi yang dia butuhkan untuk melindungi dirinya sendiri, dan dukungan yang dia butuhkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Terakhir kali saya melihat, Reza adalah di sebuah restoran di pusat kota hampir 2 tahun setelah perceraian. Dia sendirian, tampak lebih tua dan lebih lelah dari yang saya ingat. Dia melihat saya dari seberang ruangan dan mengangguk kaku. Saya balas mengangguk, tidak merasakan apa-apa selain rasa puas yang ringan. Pria yang pernah tampak begitu kuat, begitu mengendalikan dinamika keluarga kami, sekarang tampak persis seperti dirinya. Seseorang yang telah menukar cinta sejati dengan kegembiraan sementara, dan menemukan terlalu lambat apa yang telah hilang darinya. Saya berpikir untuk berjalan menghampirinya, untuk memberitahunya bahwa Citra bertunangan dengan seorang pria yang mencintai dan menghormatinya, bahwa dia telah dipromosikan lagi, dan lebih bahagia dari yang pernah saya lihat. Tetapi saya menyadari dia tidak lagi pantas mendapatkan kabar terbaru tentang kehidupan putri saya. Dia telah kehilangan hak itu ketika dia memilih untuk mengkhianati kepercayaannya dan membangun masa depannya dengan orang lain. Sebaliknya, saya menyelesaikan makan malam saya dan pulang ke apartemen saya yang tenang, di mana sebuah foto berbingkai Citra dan David duduk di meja dapur saya di samping teka-teki silang koran yang saya kerjakan setiap pagi. Itu adalah kehidupan yang sederhana, tetapi jujur, tulus, dan dipenuhi dengan orang-orang yang saling menghargai. Reza telah mengajari saya pelajaran penting malam itu ketika dia mempermalukan saya di pesta makan malamnya. Dia telah mengingatkan saya bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa Anda tuntut. Itu adalah sesuatu yang Anda peroleh melalui tindakan, karakter, dan perlakuan Anda terhadap orang lain. Dan dia telah menunjukkan kepada saya bahwa terkadang respons paling kuat terhadap kekejaman bukanlah kemarahan atau pembalasan, melainkan kesabaran, perencanaan, dan kepuasan diam-diam karena membantu keadilan menang. Putri saya bebas, bahagia, dan membangun kehidupan dengan seseorang yang pantas mendapatkannya. Dan saya telah memainkan peran dalam memungkinkan hal itu. Di usia 68 tahun, saya telah belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk membela orang yang Anda cintai, dan bahwa terkadang balas dendam terbaik hanyalah membantu orang baik membangun kehidupan yang lebih baik.